Lo bergabung kembali dengan channel berfisika.com, channel yang akan mengupas tuntas habis tentang materi fisika dasar ataupun soal-soal nanti ya. Oke, kita lanjutkan materinya tentang temperatur atau suhu ya. Jadi sebenarnya materi ini sebuah pengantar ya teman-teman. Eh, Pengantar untuk mempelajari hal-hal yang lebih kompleks, yaitu eh, tema umumnya adalah termodinamika teman-teman. Jadi temperatur itu merupakan sebuah konsep yang dibutuhkan untuk mempelajari termodinamika itu. Nah, seperti halnya misalkan mekanika ya, di dalam tema mekanika kita perlu mempelajari konsep-konsep seperti massa, energi, apalagi Eh, ya hal-hal yang berkaitan dengan gerak gitu ya, perlu kita pelajari di mekanika. Nah, begitupun dengan konsep termodinamika ya. Jadi nanti ujung-ujungnya sebenarnya bab besarnya ini termodinamika. Oke. Cuman ini kita pengantar dulu salah satu properti atau salah satu konsep yang mengawali terhadap fenomena thermal di dalam termodinamika adalah temperatur atau suhu ya. Nah, suhu itu sebenarnya apa sih teman-teman? Suhu atau temperatur? Nah, suhu itu biasanya secara umum istilahnya berkaitan dengan panas dingin sebuah benda seperti itu ya. Jadi ini adalah istilah umumnya, panas atau dingin, derajat derajat panas atau dingin sebuah benda ya, sebuah benda. Nah, jadi apakah pernyataan ini benar atau salah? Pernyataan ini bisa dikatakan benar. Cuman untuk ketepatannya kita perlu menganalisis lagi. Oke. Contohnya begini. Kita punya misalkan di dalam lemari, lemari pendingin gitu ya. Ada sebuah logam gitu ya. Di sini ada logam dan misalkan baki ya, baki itu apa? Tempat menaruh sayuran gitu di sini ya. Nah, kemudian kita ambil keduanya. Nah, kira-kira setelah kita ambil ternyata kita mengatakan bahwa logam yang ini logam ya. Logam yang ini terasa lebih dingin daripada baki ini ya, baki. Baki itu tempat untuk ini ya, menaruh sayuran ya, misalkan dari plastik gitu ya. Nah, ini lebih dingin. Ini logam ini lebih dingin dibanding si baki gitu. Nah, pernyataan itu sebenarnya tidak benar karena pada saat dikeluarkan ini suhunya sama. Jadi ini TI-nya sama gitu ya. Jadi TI-nya sama, TI-nya sama, ya, TI-nya sama. Nah, berarti kurang tepat untuk menyatakan bahwa ini suhu itu terkait tentang dingin atau panasnya ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena si logam ini menyalurkan itu apa ya, mentransfer kalor ya, perpindahan kalornya kepada tubuh kita itu lebih cepat dibandingkan dengan si baki ini, tempat wadah itu. Oke. Nah, berarti kita harus punya suatu alat yang mendefinisikan, atau suatu konsep mendefinisikan terkait suhu itu apa atau temperatur itu apa, agar dapat akurat mengetahuinya. Nah, salah satu metodenya yaitu tentang sebuah alat yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu ini. Nah, jadi perubahan suhu ini dapat mengakibatkan berubahnya beberapa properti ya. Suhu ini mengakibatkan banyak perubahan. Contohnya misalkan perubahan volume gitu ya. Perubahan volume sebuah benda. Nah, ini juga nanti dapat kita analisis, teman-teman. Kemudian nanti ada perubahan densitas, bisa juga ya, perubahan densitas. Kemudian apa? Perubahan warna ya, warna kan kalau warna misalkan kompor gitu, warnanya merah terus berubah biru jadi putih dan sebagainya, itu juga menunjukkan suhu ya, perbedaan suhu. Jadi perubahan warna. Nah, nanti juga dari panjang gelombang ya, perubahan panjang gelombang. Begitupun nanti ini bisa perubahan panjang ya, kan ini volume ada juga panjang ya.
memuai gitu ya, perubahan panjang. Nah, jadi metode atau alat yang dapat mendeteksi keakuratan untuk mengukur temperatur itu biasanya dengan termometer ya. Termometer. Nanti untuk skala di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang skalanya. Nah, termometer ini sebuah alat yang sangat sensitif terhadap perubahan suhunya. Biasanya dengan perubahan volume gitu ya, perubahan volume yang secara umum ya, ini juga bisa perubahan hambatan resistansi ya, resistansi atau hambatan. Nah, ini contohnya termometer si cairan, si alkoholnya itu berdasarkan perubahan pemuaian ya, volume. Oke. Nanti kan jika ininya temperaturnya naik gitu, nanti si cairan ini nanti naik ke atas ya. Kalau didekatkan dengan T yang lebih tinggi, dinaik ke atas ya. Nah, berarti definisi untuk mengetahui konsep suhu ini, kita harus mengetahui tentang konsep kontak termal dan keseimbangan termal. Kontak termal dan keseimbangan termal. Keseimbangan termal. Nah, keseimbangan termal inilah mendasari lahirnya hukum ke-0 termodinamika. Hukum ke-0 ya. Hukum ke-0 termodinamika. Oke. Nah, pertama kontak termal. Nah, jika sebuah benda dikatakan kontak termal itu jika terjadinya perpindahan energi ya. Jadi benda A, oke, dan benda B. Nah, itu dikatakan kontak termal, oke. Dikatakan dia terjadi kontak termal jika apa? Jika terjadi perpindahan energi, oke. Perpindahan energi dari satu benda ke benda lainnya. Itu intinya kontak termal. Nah, hukum ke-0 ini berkaitan dengan kontak termal ini. Oke. Jadi hukum ke-0 ini idenya seperti ini. Jadi ada sebuah benda A, oke. Nah, benda A ini kita tempatkan di sebuah ruangan yang terisolasi lah ya, terisolasi. Nah, kemudian kita teman-teman sambungkan dengan misalkan benda C. Benda C ini adalah termometer. Jadi benda C ini adalah termometer. Nah, ternyata si benda C ini mengukur misalkan 255 ada angkanya. 255 derajat misalnya Celcius atau apa ya. Ada angkanya. Nah, sehingga dia mencapai kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal itu artinya temperaturnya sama. Ya, itu udah pasti lah ya. Jika benda mengalami kesetimbangan termal itu artinya perpindahan energi dan menjadi keseimbangan suhunya, termalnya. Nah, sehingga nanti suhunya sama dan terdeteksi 255. Nah, kemudian di tempat lain kita akan mencoba mengukur benda B gitu di ruangan yang sama terisolasi juga. Oke. Benda B ini kita ukur gitu dengan termometer yang sama, benda C ini juga. Kita anggap benda C ya. Nah, ini terukurnya juga 255, dia sampai kesetimbangan termal. Nah, jadi sehingga jika ya ini hukumnya berbunyinya gini. Jika benda A dan benda B, oke, jika A dan benda B mengalami kesetimbangan termal, mengalami keseimbangan termal secara terpisah, keseimbangan termal secara terpisah gitu ya, dengan benda C. Benda C itu adalah termometer tadi ya, dengan benda C. Nah, maka kesimpulannya adalah maka benda A dan benda B, nah benda A dan benda B itu mengalami kesetimbangan termal, meskipun dia tidak dikontak gitu, tidak didekatkan atau tidak ada kontak termal, mengalami keseimbangan termal.
Nah, inilah bunyi hukum ke-0 termodinamika ya. Karena hukum ke-0 ini lahirnya setelah hukum ke-1 dan ke-2 termodinamika. Jadi ilmuwan itu, fisikawan sudah meneliti lebih jauh gitu dan menemukan hukum ke-1 dan ke-2. Nah, dan ternyata setelah beberapa puluh tahun gitu ya, kemudian dia menemukan hukum yang berkaitan dengan suhu. Nah, sedangkan suhu ini adalah faktor fundamental yang mendasari tentang termodinamika. Oleh karena itu nomor urut hukum ini harus lebih awal. Nah, sehingga hukum ini jadi hukum ke-0 ya. Ini adalah hukum ke-0 termodinamika. Oke. Nah, itu saja mungkin sebuah pengantar di dalam mempelajari temperatur ataupun nanti lebih jauh di dalam termodinamika. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, share juga ke teman-temannya agar teman-teman mendapatkan ilmu-ilmu fisika dasar yang lebih mendalam lagi. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam berfisika.com.